Shalom, perkenalkan saya Rumoli Pardosi, saya guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri 176365 Janji Maria, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pelajaran 4 dari kelas 5 dengan topik Yesus lahir bagiku yang tertulis di dalam Alkitab Lukas 2 ayat 1-20, Matius 1 ayat 18-25, dan Matius 2 ayat 1-11. Nah, anak didik kami coba perhatikan nanti video animasi pembelajaran yang akan saya tayangkan tentang Yesus lahir bagiku, dengan tujuan pembelajaran ini setelah kita menayangkan ini atau menonton video animasi pembelajaran Yesus lahir bagiku, nanti anak didik kami bisa menjelaskan apa alasan Yesus dilahirkan ke dunia ini. Nah, simak baik-baik video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Di Taman Eden, ada pohon pengetahuan, tetapi Allah melarang manusia memakan buahnya. Iblis menipu manusia, manusia makan buahnya. Manusia berdosa karena melanggar perintah Allah. Karena berdosa, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Mereka terpisah dari Allah. Manusia tidak bisa bertemu dengan Allah karena manusia berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kitab Roma pasal 3 ayat 23. Sejak masih kecil, kita sudah punya dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Kitab Roma pasal 6 ayat 23. Itu artinya kita yang berdosa harus menerima hukuman mati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Tapi sekarang, kita tidak perlu takut lagi karena sudah ada orang yang menggantikan hukuman kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Yesus telah lahir. Di kota Nazaret, tinggallah seorang gadis bernama Maria. Dia bertunangan dengan seorang tukang kayu bernama Yusuf. Suatu hari, seorang malaikat muncul kepada Maria. Pada awalnya, Maria merasa takut melihat malaikat itu. "Jangan engkau takut," kata malaikat itu. "Aku membawa kabar baik. Tuhan telah memilih engkau untuk menjadi ibu bagi anaknya." Maria sangat heran dengan ucapan malaikat itu. Tapi Maria pun berkata, "Jadilah kehendak Tuhan atas diriku." Ketika malaikat pergi, Maria segera memberitahu Yusuf tentang berita itu. Malaikat pun juga menemui Yusuf dalam mimpinya. "Jagalah Maria dengan baik," kata malaikat itu. "Dia akan segera melahirkan bayi yang istimewa, yaitu anak Allah." Yusuf sangat bahagia mendengar berita itu. Dia berjanji akan menjaga Maria dan juga bayinya. Beberapa waktu kemudian, Yusuf dan Maria harus pergi ke kota Betlehem. Yusuf menyiapkan keledai untuk Maria, dan mereka pun segera melakukan perjalanan. Ketika mereka sampai di Betlehem, ternyata ada banyak sekali orang di kota itu, sehingga mereka tidak dapat menemukan tempat untuk menginap. "Kalian tidak dapat menginap di tempat ini," kata pemilik penginapan yang galak. "Tapi istriku akan segera melahirkan." Mohon Yusuf. Si pemilik penginapan berpikir sebentar dan kemudian berkata mereka dapat tinggal di kandang miliknya. Yusuf dan Maria sangat senang karena bisa menginap walaupun di kandang yang banyak binatangnya.
Dan pada malam yang indah itu, bayi Yesus pun dilahirkan. Maria membaringkannya di dalam palungan dan dibungkus kain lampin. Di situ, di padang, para gembala sedang menjaga domba mereka. Tiba-tiba muncullah malaikat-malaikat di langit dan memberitahu mereka kabar tentang kelahiran Yesus. Ketika malaikat-malaikat hilang, para gembala segera mencari bayi Yesus. Mereka akhirnya menemukannya dan hati mereka sangat senang. Setelah itu, para Majus datang juga untuk mencari bayi Yesus. Kami telah lama mengikuti bintang itu, Kata seorang Majus. dan bintang itu telah membawa kami ke kota ini. Para Majus pun membawakan persembahan yang indah untuk bayi Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan itulah cerita sesungguhnya tentang Natal yang pertama, ketika Allah mengirimkan anaknya Yesus ke dunia ini.